Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi, alhamdulillah, pelajaran kitab Tuhfatul Mubtadi Syarah Al-Mandhumah Al-Baiquni karya Syekh Abul Hasan Ali bin Ahmad Razihi hafizahullahu ta'ala. Kita akan membaca lanjutan dari pembahasan Al-Hasan. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekh Abul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi hafizahullahu ta'ala, wa qauluna an mithlihi ay fi martabatid dobti au arfa'a minhu faqad yakunu sanadu jami'a ruwatihi kullihim min dawid dobti tammi lakin wahidin minhum khaffa dobtuhu fayakunul hadithu hasanan kama sabaqa fil amthilati wa qad yakunu fis sanadi aktsaru min wahidin khaffa dobtuhu idil aqallu fi hadzal ilmi yaqdi alal aktsari kama huwa ma'lumun. Baik, ini penting karena ini teorinya. Yang paling terakhir itulah yang dijadikan sandaran dalam menghukumi hadis. Jadi kata beliau, wa qauluna, perkataan kami, an mithlihi, dari yang semisalnya, jadi dia nukil dari yang semisalnya, yaitu fi martabatid dhabti, semisal dalam hal dhabt, kekuatan hafalan atau tulisan, atau arfa minhu, atau boleh lebih tinggi darinya, tidak boleh lebih rendah, karena kalau lebih rendah masuk dihukum nama setelahnya, harus semisal Hasan tambah Hasan atau Hasan rawi ke Hasan, atau lebih tinggi darinya, boleh Hasan ke Sahih ke Thiqah, tidak apa-apa. Faqad yakunu sanad jami'a ruwatihi kullihim, kadang sanad itu seluruh rawinya min dawid dhabtit tam, dari orang yang memiliki dhabt yang sempurna, atiqah, lakin akan tetapi wahid minhum, salah satu dari mereka, khaffa dhabtuh, dah rendah dhabtnya, jadi satu saja, fayakunul hadits hasan, ternyata haditsnya menjadi hasan jadinya. Jadi bukan itu karena kita tidak pakai sistem kebanyakan ini. Jadi kalau banyak rawi yang sahih langsung jadi sahih, tidak. Paham kan? Jadi biar semuanya terpercaya, tam dhabt, tapi ada satu rawi yang ringan dhabtnya, kurang dhabtnya, haditsnya jadi hasan, sebagaimana telah lewat dalam contoh. Jadi waqad yakunu fi sanadi aktsar min wahid khaffa dhabtuh, dan terkadang juga dalam sanad lebih dari satu orang yang khaffa dhabt, lebih dari satu orang. Karena al-aqal fi hadzal ilm yaqdi 'ala al-aktsar kama huwa ma'lum. Ini harus dipahami teorinya. Karena yang sedikit itu dalam ilmu ini itu malah menghukumi yang banyak. Jadi bukan kebalikannya. Mungkin bisa saja dalam pandangan fikih mayoritas mungkin akan condong kepada benar daripada yang sedikit dari pandangan fikih. Paham kan? Karena kalau banyak orang berarti itu pemahamannya lebih banyak ke situ. Tapi kalau dalam ilmu riwayat, sanad hadits bukan fikihnya. Sanad hadits yang sedikit itu menghukumi yang banyak. Jadi kalau hanya satu orang semuanya kuat, satu orang tidak, sudah jadi tidak kuat. Jadi tidak kuat. Sebagaimana sudah dimaklumi teori dalam ilmu ini. Ini teorinya. Al-aqal yaqdi 'alal aktsar. Terus Summa qala Syekh mithalul hasani lidzatihi. Qala al-Imamu Ibnu Majah rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Khalafin al-Asqalani, haddatsana al-Firyabi an Abana bin Abi Hazim
an Abi Bakrin bin Hafsin an ibna Umar an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala lamma waliya Umaru bin Khattabi khataban nasa faqala inna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adzina lana fil mut'ati thalathan thumma harramaha wallahi la a'lamu ahadan yatamatta'u wa huwa muhsanun illa rajamtuhu bil hijarati illa ayyatiyani bi arba'ati yashhaduna anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahallaha ba'da idh harramaha. Ini Masya Allah, sengaja belum sebutkan untuk menjelaskan orang-orang yang menghalalkan di sana mut'ah atau nikah mut'ah. Iya, memang pernah, tapi setelah itu diharamkan. Ini disebutkan haditsnya supaya beritahu, jangan sampai nanti ada muda, ada pengaruh. Iya, masuk di sini kan ada nikah mut'ahnya. Bahaya. Nih, kawin kontrak. Nih, ini yang belum bawakan. Jadi contoh hasan lidati. Berkata Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Khalaf al-Asqalani, haddatsana al-Firyabi an Aban ibn Abi Hazim. Ini masalahnya. Sebenarnya Muhammad ibn Khalaf al-Asqalani tidak ada masalah. Al-Firyabi tidak ada juga masalah. Tapi yang masalah nanti Aban ibn Abi Hazim. Aban ya ibn Abi Hazim. Dia ini khaffadah, rendah dobatnya. Nanti akan diterangkan. An Abi Bakar, setelahnya lagi tidak ada masalah. An Abi Bakar ibn Hafs, an ibn Umar radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, lamma waliya Umar ibn Khattab, tatkala Umar ibn Khattab menjadi waliya, menjadi khalifah. Ya, waliya menjadi pemimpin kaum muslimin, itu khalifah. Khataban nas, maka beliau berkhutbah. Di antara materi khutbahnya ini, maka beliau berkata, sungguh Rasulullah mengizinkan kami untuk melakukan mut'ah, tapi waktu itu hanya 3 hari. Kemudian setelah itu beliau haramkan. Demi Allah, saya tidaklah mengetahui ada seorang yang melakukan mut'ah dalam keadaan dia sudah menikah, kecuali pasti saya akan rajam dengan batu. Kenapa dibilang kalau sudah menikah? Karena kalau masih anak muda tidak dirajam, tapi dicambuk 100 kali cambukan dan diasingkan dari tempat tinggalnya setahun. Beda yang sudah menikah dengan yang belum menikah. Kecuali saya akan rajam dia dengan batu. Illa ayyatiyani, kecuali dia datang kepadaku bi arba'atin, dengan 4 orang yashhadun, yang mempersaksikan bahwasanya Rasulullah pernah menghalalkannya. Setelah pengharaman. Artinya siapa yang mengatakan Rasul menghalalkan setelah pengharaman tadi, silakan sampaikan ke saya, tapi harus ada 4 saksi. Harus ada 4 saksi. Poin kita di sanad, bukan di matan. Kalau di matan itu masalah fikih. Terus Hadas sanadu jami'u rijalihi thiqatin ghairu abanin fa huwa mimman khaffa dabtuhu. Qala adz-Dzahabi hasanul hadithi. Nah, terus Qala Syekhuna Muqbil rahimahullah, hadzal haditsu hasanun wa abanu mukhtalafun fihi wadh-dhahiru anna hadithahu la yanzilu anil hasani wallahu a'lam. Masya Allah. Sanad ini sebenarnya seluruh rawinya thiqat. Jadi seluruh rawinya itu thiqat, terpercaya. Artinya thiqat itu adalah istilah untuk tam dhabt. Seluruh rawinya ini thiqat, terpercaya. Kecuali Aban. Bahwa mimman khaffa dhabtuh. Dia termasuk rawi yang khaffa dhabtuh, rendah dhabatnya. Qala adz-Dzahabi, berkata Imam adz-Dzahabi, hasanul hadits. Lihat komentarnya tak? Aban ibn Abi Hazim hasanul hadits. Berkata Syekhuna Muqbil, hadal haditsu hasan. Lihat jadinya tak? Padahal semua rawinya thiqah, tapi dikomentari ini hadits hasan. Kenapa? Lihat, Aban diperselisihkan padanya. Tapi yang zahir, yang nampak bahasanya haditsnya tidak turun dari hasan. Artinya kalau turun dari hasan bahaya. Tidak jadi hasan lidzati. Kan begitu nanti. Jadi ini adalah hadits
Abang tidak turun dari derajat Hasan. Wallahu a'lam. Terus min madhannihi as-sunanu al-arba'u wa min kutubit takhriji li jami'is sahih li jami'is al-jami al-jami'us sahihu li syaikhina Muqbil was sahihatu li syaikhil Albani rahimahullah. baik. Min madoni termasuk tempat yang disangkanya kebanyakan hadis hasan di dzati adalah as-sunan al-arba. Sunan 4. Sunan 4. Antum bisa lihat catatan di bawah siapa itu Sunan 4. Iya. Belum bilang kita baca sedikit catatan di bawah kan itu penting. Untuk mengenal Sunan 4. Kalau karena Bukhari Muslim mudah. Ini hadza bayan mukhtasar an ashabil ummahatil arba. Ini adalah penjelasan ringkas tentang pengarang Sunan 4 tadi. Liyahfadhahu talib supaya pelajar bisa hafal. Kalau dibilang Sunan 4 itu siapa? Pertama Sunan Abu Daud. Ada sunannya Abu Daud. Namanya Sulaiman ibn al-Ash'ad ibn Ishaq as-Sijistani. Ya. Nisbah ila baladin mutakhim li biladil Hind. Baina Khurasan ya wa Kirman. Dia disandarkan kepada negeri yang berada di negeri Hindustan. Iya, antara Khurasan dan Kirman. Berada di antara dua itu. Itulah negeri As-Sijistani. As-Sijistani. Lahir wulida sanah mi'atain itnain wa mi'atain. 202. Waktu upiah bil Basrah, belum wafat di Basrah. Ya, 16 Syawal 275 Hijriah. Ya. Berarti belum punya umur 72 tahun. 72 tahun. Yang kedua yang dimaksud dengan Sunan 4, Jami' Tirmidzi. Jami' At-Tirmidzi. Jadi bukan Sunan At-Tirmidzi tapi Jami' Tirmidzi. Beliau adalah Abu Isa Muhammad bin Isa ibn Saurah ibn Musa ibn Dhahhak At-Tirmidzi. Nisbah ila Madinati fi tarfi nahar Balkh alladhi yuqalu lahu Jayhun. Disandarkan kepada kota yang berada di ujung sungai Balkh yang dikatakan namanya Jayhun. Wulida sana dilahirkan tahun 209. Berarti bisa dikatakan semasa ya dengan Abu Daud karena 202 tadi. 209 ini. Beda berapa tahun lahirnya ini? Ya. Beda 7 tahun. Iya. Gitu ya? 7 itu, 9. Tuwfiya Bitirmut. Iya, wafat di daerahnya juga Tirmidzi. Di tanggal 13 Rajab tahun 279. Berarti beda juga tahun wafatnya. Karena Abu Daud wafat tadi 275. Lebih duluan Abu Daud berapa tahun itu? Berapa? 4 tahun. Lebih duluan Abu Daud 4 tahun meninggalnya. Kemudian yang ketiga yang dimaksud dengan Sunan Arba adalah Sunan Nasa'i. Lahu Sunan As-Saghir Al-Mujtaba wa lahu Sunan Al-Kubra. Dia punya 2 sunnah. Ada Sunan As-Saghir, itulah Al-Mujtaba, dan dia juga punya Sunan Al-Kubra. Iya, Sunan Nasa'i. Beliau adalah Abu Abdurrahman Ahmad ibn Ali ibn Shu'aib ibn Ali ibn Sufyan Al-Khurasani An-Nasa'i. Iya. Yang tadi kan Khurasan dan ini daerahnya Abu Daud tadi. Ini Al-Khurasani An-Nasa'i. Beliau lahir di Nasa tahun 225 Hijriyah. Nah, berarti lebih muda lagi daripada Abu Daud dan At-Tirmidzi. Makanya dia di urutan ketiga. Di urutan ketiga, lebih muda umurnya lagi. Iya. Tapi semasa. Karena baku dapat ini. Wakila dan Ajad juga mengatakan beliau lahir di 214. Berarti lebih sedikit lagi perbedaannya. Karena hanya beberapa tahun setelah lahirnya siapa? Imam At-Tirmidzi. Iya.
kharaja min Mesir fi syahri Dzulqa'dah. Beliau keluar dari Mesir di bulan Dzulqa'dah. Tuwfiya fi Palestina. Dan beliau wafat tahun 232 beliau keluar ya dari Mesir. Karena beliau di Mesir kemudian keluar ke Palestina. Nyeberang dan beliau wafat di Palestina ya 13 Safar 303. Wah, panjang umur beliau ya. 303. Sementara Tirmidzi meninggal 279. Ini sudah 300 lebih, 303. 300 di tahun. Perbedaannya lumayan panjang. Dari wafatnya siapa? Al-Imam At-Tirmidzi dan Abu Daud. Yang keempat, yang dimaksud dengan Sunan Arba adalah Sunan Ibnu Majah. Dan ini yang paling mudanya umurnya dari Ashabus Sunan. Makanya beliau dalam tahrid, antum katakan, diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Jadi urutkan supaya mudah ditahu lahirnya. Dan ditahu tahun lahirnya. Jadi Abu Daud siapa? Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah Al-Quzwaini. Nisbah ila Quzwain Ashar Madinah fi Iraq Al-Ajm. Dia negeri yang paling masyhur di Irak, Al-Ajm. Beliau lahir tahun 209. Sama dengan siapa itu kalau dilihat? Sebenarnya sama dengan Imam At-Tirmidzi. Kenapa beliau diletakkan setelah Imam An-Nasai? Ini nanti dilihat. Watuwfiya sanata dan meninggal tahun 273. 73. Berarti lebih duluan juga dari siapa? Imam Abu Daud. Dan lebih duluan daripada siapa? Abu Daud berapa meninggal? 275. Kalau ini 273. Lebih duluan daripada Abu Daud belum meninggal. Berarti umurnya, tahun lahirnya tadi sama dengan siapa? Tirmidzi, tapi meninggalnya duluan. Karena belum berumur 64 tahun. 64 tahun. Tambi al-mutala' li hadha syarh in kana mudarisan fayahutut tulab ala ta'arruf ala manat kuruh min kutubil ummahat min madhanil anwa'i wa nahwiha walau ta'arufan satahiyan wa in kana yutali li nafsi fayaj'alu waqtan li ta'arufi al kutubil lil ahammiyah. Tambi belum bilang untuk melihat kepada cara ini, penjelasan ini. Ya, maka sebagai pengajar dia dorong para pelajar untuk mengenal apa yang kami sebutkan tadi itu dari buku-buku itu. Ya, karena disitulah tempatnya hadis-hadis hasan li datih dan jenisnya. Walaupun pengenalan secara umum saja. Pengenalan secara umum. Adapun kalau dia mau melihat untuk dirinya, yaitu sekarang sebagai pengajar, maka dia jadikan waktu yang baik untuk mengenalnya dengan baik, karena sangat penting itu buku yang 4 tadi itu. Buku yang 4 tadi itu. Iya. Kalau kita melihat dari susunan itu tadi, berarti bukan dari tahun lahir ternyata. Dari yang duluan meninggal itu yang belakang. Itu yang belakang. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Ada juga mengatakan dari sisi kekuatannya. Lebih kuat Abu Daud, kemudian Tirmidzi, kemudian Nasai dan Tirmidzi dan Ibnu Majah. Iya, dari susunan. Jelas ini susunan yang sudah sering berjalan ahli hadis di atasnya. Kalau mereka mentakhrij hadis, maka Abu Daud dulu, baru Tirmidzi, kemudian Nasai, kemudian Ibnu Majah. Kalau dibalik juga tidak ada masalah. Cuma ini menyelisihi yang biasa ulama hadis lakukan. Terus berikutnya. Tsumma qala syarih Atsani al-hasanu li ghairihi wa huwa ma jaa mudhafan bi dha'fi yanjabiru idza tadoda bima yasluhu lil addi faqauluna ma jaa mudhafan ay warada mudhafan wa hadha bisa mudha'afan warada mudha'afan wa hadha yashmilu ad-dha'fu al-khafifu ad-dha'fu syadidu
fa akhrajna ad-dha'fu syadidu biqaulina bidha'fi munjabarin ay bidha'fin khafifin. Jadi yang kedua ada namanya hasan li ghairi. Ini masalah ini karena lebih rendah lagi. Ada hasan karena selainnya. Dia adalah apa yang datang mudha'afan, apa yang datang lafaz sanadnya dengan sanad yang didoibkan, tapi bidha'fin yang jabir. Dengan doib, ya bisa juga tertutup. Dengan doib bisa juga tertutup. Tidak tatoda bima yasluh lil ab. Masya Allah. Kalau dia dikuatkan oleh apa yang bisa menguatkan. Karena nanti itu ada hadis doib dikuatkan oleh hal yang tidak bisa menguatkan. Jadi ini kalau dikuatkan oleh sesuatu yang memang cocok untuk dijadikan sebagai penguat. Ini yang bilang nanti hasan li ghairihi. Berarti dia itu hadis doib. Dikuatkan juga oleh hadis doib. Paham kan? Doib tanpa doib. Tapi doibnya adalah bisa menutupi. Doibnya bisa menutupi. Makanya ucapan kami apa yang datang dalam keadaan dia didoibkan, itu datang dia doib. Ini mencakup doib yang khafif atau doib yang syadid kalau ucapan ini. Maka keluar dengan ucapan kami doib syadid, doib sangat, dengan ucapan bidha'fin munjabar. Dengan kelemahan yang bisa ditutup. Kata dengan kelemahan yang bisa ditutup, keluar yang doib syadid. Yang sangat doib. Karena kalau sangat doib, tidak bisa menguatkan dan tidak bisa dikuatkan. Itu kalau sangat doib. Terus, nah itu berikutnya itu besok ya. Karena kita butuh panjang itu. Doib munjabar itu terbagi dua lagi. Ya, doib terbagi dua lagi. Kita ambil lagi di pertemuan kita besok. Ya, untuk menguraikan spelanya lagi. Supaya insya Allah kita ambilnya sedikit demi sedikit. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.